Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismiati. Saya Anissa Dwi Yunianti. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Tugas, peran, dan kompetensi guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tugas, peran, dan kompetensi guru. Saya Anissa Dwi Yunianti sebagai pemateri pertama yang akan membahas tugas seorang guru. Sebelum saya masuk pada pembahasan tugas seorang guru, saya akan membahas latar belakang dari materi kami terlebih dahulu, yaitu guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kemampuan peserta didik, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai pendidik, tugas utama guru adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif, sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Selain itu, guru juga bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan hidup. Profesi guru membutuhkan kompetensi yang holistik, meliputi kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dalam konteks kurikulum merdeka, guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang berbasis pada profil pelajar Pancasila, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif. Adapun rumusan masalah dari materi kami, yang pertama itu adalah apa pengertian tugas, peran, dan kompetensi guru. Yang kedua, apa saja tugas, peran, dan kompetensi guru. Tujuan dari yang kami bahas itu adalah yang pertama, ketetapan menjelaskan pengertian tugas guru, yang kedua, ketetapan menjelaskan tugas guru, dan yang ketiga, ketetapan menjelaskan kompetensi guru. Langsung saja kita masuk pada pembahasan tugas seorang guru. Pengertiannya, tugas guru adalah serangkaian tanggung jawab yang dilakukan untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas ini mencakup aspek akademik maupun non-akademik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Dalam aspek akademik, guru bertanggung jawab merancang dan menyampaikan materi pembelajaran sesuai kurikulum, serta memastikan pemahaman siswa melalui evaluasi. Sementara itu, dalam aspek non-akademik, guru berperan dalam membentuk karakter siswa, memberikan bimbingan moral dan etika, serta membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, tugas guru juga melibatkan pengembangan profesionalisme secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Apakah teman-teman tahu apa saja tugas seorang guru? Pada video ini, kami akan membahas tugas seorang guru. Tugas guru mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan peserta didik. Berikut adalah beberapa tugas utama guru. Yang pertama, mendidik. Guru bertugas untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter kepada peserta didik agar menjadi pribadi yang baik dan berintegritas. Tujuan mendidik yaitu mengembangkan karakter dan moral. Guru membantu siswa memahami nilai-nilai positif seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat. Tujuannya juga membimbing perilaku positif, membantu siswa membedakan perilaku yang baik dan buruk, serta mendorong perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kemudian membangun kemandirian, membantu siswa menjadi individu yang mandiri dalam berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi dan kreativitas, mendorong siswa untuk mengeksplorasi kemampuan dan bakat yang dimiliki. Kemudian, tugas guru yang kedua yaitu mengajar.
Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, menggunakan metode yang efektif dan relevan. Tujuan mengajar juga ada beberapa, yaitu memberikan pengetahuan, menyampaikan materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir, mendorong siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Yang ketiga itu meningkatkan pemahaman, membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang mudah dipahami. Yang keempat itu mengasah keterampilan, mengajarkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan. Yang terakhir itu mencapai kompetensi, membantu siswa mencapai kompetensi dasar yang ditargetkan dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang ketiga itu tugas guru itu sebagai pembimbing atau membimbing. Guru bertugas untuk menilai hasil belajar peserta didik melalui berbagai bentuk evaluasi, seperti tes, tugas, atau proyek, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Tujuan membimbing dalam tugas guru itu yang pertama, mengembangkan potensi diri, membantu siswa mengenali dan mengembangkan bakat serta minat mereka. Yang kedua, mengatasi hambatan belajar, memberikan solusi atau kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Yang ketiga, membimbing juga membentuk karakter yang positif, mendorong siswa untuk berperilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Membimbing juga meningkatkan motivasi belajar, membantu siswa menemukan alasan pentingnya belajar dan meraih prestasi. Dan yang terakhir itu mendukung perkembangan sosial dan emosional, membantu siswa mengembangkan hubungan sosial yang sehat dan mengelola emosi dengan baik. Yang keempat, tugas guru yaitu melatih. Guru melatih keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Tujuan melatih dalam tugas guru itu, yang pertama mengembangkan keterampilan, membantu siswa menguasai keterampilan spesifik seperti menulis, berhitung, berbicara di depan umum, atau keterampilan olahraga. Yang kedua itu memperkuat pemahaman, memastikan siswa memahami dan dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari. Yang ketiga, meningkatkan ketetapan dan kecepatan, mengasah kemampuan siswa agar lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan tugas tertentu. Yang keempat, menumbuhkan kebiasaan positif, membiasakan siswa dengan praktis positif seperti disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Yang terakhir itu mengukur kemajuan, menilai sejauh mana siswa menguasai suatu keterampilan melalui latihan berkelanjutan. Yang keempat, yaitu tugas guru menilai dan mengevaluasi. Guru bertugas menilai hasil belajar peserta didik melalui berbagai bentuk evaluasi, seperti tes, tugas, atau proyek, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Adapun tujuan dari tugas guru menilai dan mengevaluasi. Yang pertama itu, mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, mengetahui pencapaian kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kurikulum, dan memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan belajar mereka. Yang keenam itu, merencanakan pembelajaran. Guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terstruktur sesuai dengan tujuan pendidikan, kompetensi dasar, dan kebutuhan peserta didik. Adapun tujuan merencanakan pembelajaran yaitu yang pertama mengatur proses pembelajaran, membantu guru mengatur langkah-langkah pengajaran yang sistematis. Yang kedua itu menjamin pencapaian tujuan,
memastikan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum dapat tercapai, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu mengakomodasi perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu guru dalam mengelola waktu, materi, dan sumber daya dengan lebih efisien. Yang ketujuh, mengelola kelas. Guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Tujuan dari mengelola kelas itu adalah membantu siswa merasa nyaman, aman, dan siap untuk belajar, mencegah perilaku yang mengganggu proses belajar, membantu siswa lebih terlibat dalam proses belajar, membantu siswa memahami aturan dan tanggung jawab dalam belajar, dan menjalin hubungan yang harmonis antar guru dan siswa, serta siswa antar siswa. Kemudian, yang kedelapan itu adalah mengembangkan diri. Guru dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar, atau kegiatan pengembangan profesional lainnya. Adapun beberapa tujuan dari tugas guru sebagai mengembangkan diri. Yang pertama itu adalah memperdalam memahami materi yang diajarkan dan strategi mengajar, mengadaptasi metode, teknologi, dan kurikulum terbaru, mengajar dengan lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa, mencapai jenjang karir yang lebih tinggi seperti sertifikasi dan promosi jabatan, dan yang terakhir itu menunjukkan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat kepada siswa. Kemudian yang kesembilan itu berkomunikasi dengan orang tua. Guru juga bertugas menjalin komunikasi dengan orang tua atau wali siswa untuk mendukung perkembangan akademik dan karakter peserta didik. Adapun tujuan dari berkomunikasi dengan orang tua itu adalah memberikan informasi tentang pencapaian akademik, perilaku, dan kehadiran siswa, mendiskusikan strategi untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar atau permasalahan di kelas, melibatkan orang tua dalam mendukung proses belajar siswa di rumah, menciptakan hubungan saling percaya antara guru dan orang tua, dan menyampaikan kebijakan sekolah, kegiatan, dan informasi penting lainnya. Dan yang terakhir, tugas guru adalah menjadi teladan. Guru harus menjadi panutan bagi siswa dalam perilaku, kedisiplinan, dan integritas. Tugas-tugas tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran guru dalam menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Adapun tujuan dari tugas guru menjadi teladan yaitu membantu siswa mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Menjadi contoh dalam membangun suasana yang kondusif, penuh rasa hormat dan kerjasama. Siswa seringkali meniru perilaku guru. Dengan menjadi teladan, guru dapat mengajarkan banyak hal tanpa harus mengatakan secara langsung. Menjadi teladan yang baik akan membuat guru lebih dihormati oleh siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Sikap positif guru dapat memotivasi siswa untuk berusaha lebih keras dan mencapai tujuan mereka. Baiklah, saya akan membahas tentang peran guru. Nah, berbagai fungsi yang dijalankan oleh guru dalam mendukung proses pendidikan, baik sebagai pendidik, pengajar, maupun pembimbing untuk membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya. Nah, dalam perannya, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi panutan, motivator, fasilitator, dan agen perubahan. Guru memiliki berbagai peran penting dalam dunia pendidikan yang mencakup aspek akademik, sosial, dan moral. Nah, berikut ada beberapa peran utama guru. Yang pertama itu sebagai pendidik.
Guru itu bertugas menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter kepada siswa untuk membentuk kepribadian yang baik dan berintegritas. Kemudian yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa sesuai dengan kurikulum, menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian yang selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Guru membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, mengarahkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan mendukung pengembangan potensi mereka. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Guru memberikan dorongan, semangat, dan inspirasi kepada siswa untuk terus belajar dan meraih prestasi terbaik. Kemudian guru sebagai fasilitator. Guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan agar siswa dapat belajar secara optimal. Kemudian guru sebagai evaluator. Guru bertugas menilai dan mengevaluasi kemajuan belajar siswa, baik melalui tes, observasi, maupun umpan balik untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian guru sebagai inovator. Guru itu berperan menciptakan inovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, metode kreatif, atau pendekatan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian guru sebagai mediator. Guru menjadi penghubung antara siswa, orang tua, dan lingkungan sekolah untuk memastikan sinergi dalam mendukung perkembangan siswa. Kemudian guru sebagai teladan. Guru menjadi panutan bagi siswa melalui sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru sebagai agen perubahan. Guru berperan aktif dalam mendorong transformasi pendidikan dan sosial, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global dan lokal di masa depan. Dengan menjalankan berbagai peran tersebut, guru tidak hanya berkontribusi pada aspek akademik siswa, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang kompeten, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemudian kita masuk pada kompetensi guru. Nah, kompetensi guru ialah seperangkat kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki, dikuasai, dan diwujudkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran, pengembangan karakter siswa, dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Menurut peraturan di Indonesia, kompetensi guru umumnya dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, menilai hasil belajar, dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran secara mendalam sesuai dengan bidang keahliannya, serta kemampuan untuk terus mengembangkan keilmuan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua siswa, serta masyarakat luas dalam rangka mendukung pembelajaran dan pendidikan yang inklusif. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Sikap dan karakter yang harus dimiliki guru seperti berakhlak mulia, stabil, dewasa, arif, bijaksana, disiplin, dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang harus diimplementasikan dalam praktik sehari-hari oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, guru itu memiliki tugas, peran, dan kompetensi yang saling terkait dalam upaya menciptakan proses pendidikan yang bermakna dan berkualitas. Kemudian tugas guru mencakup mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Peran guru sangat beragam, mulai dari sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, fasilitator, motivator, hingga agen perubahan yang mendukung perkembangan akademik, moral, dan karakter siswa. Untuk menjalankan tugas dan peran tersebut, guru harus memiliki kompetensi yang mencakup aspek pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.